Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Amir Hamzah, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang kompeten di bidang bahasa isyarat, khususnya keterlibatan beliau dengan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat 2024 tahun ini. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama wawancara singkat saya bersama Mbak Ahda Sartika SPSI atau yang dikenal dengan Mbak Tika. Selamat pagi Mbak Tika. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Ya. Oke, baik Mbak Tika. Hari ini saya izin untuk mewawancarai Mbak Tika terkait keterlibatan Mbak Tika di juru bahasa isyarat, di mana pada pilkada tahun ini kami melihat ada keterlibatan antara JBI dengan panitia pemilu khususnya Pilkada Provinsi Kalimantan Barat untuk pemilihan gubernur, wali kota dan bupati. Betul. Oke. Jadi kita mulai saja Mbak ya. Boleh. Jadi yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu apa sih sebenarnya yang mendasari KPU melibatkan JBI ini? Silakan Mbak. Oke, sebelumnya izin menjelaskan dulu. Jadi JBI ini sebenarnya kepanjangan dari atau akronim dari Juru Bahasa Isyarat. Jadi kami yang muncul biasanya di tayangan televisi atau beberapa agenda yang berpakaian baju hitam sebagai bentuk kode etiknya, kemudian melakukan suatu bentuk bahasa isyarat, itu namanya JBI, yang bertugas untuk menjadi akses untuk rekan-rekan tunarungu wicara atau tuli. Jadi mungkin pertanyaan apa alasannya gitu, kenapa KPU ini melibatkan JBI? Mungkin karena undang-undang ya gitu. Seperti kita tahu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mungkin jika dilanggar, bukan mungkin, kalau dilanggar pasti akan ada resikonya seperti gitu. itu. Karena kan masyarakat ini kan inklusif, ada yang non disabilitas, ada yang disabilitas. Nah, keterlibatan JBI ini sebagai pemenuhan hak aksesibilitas di undang-undang tersebut. Oke Mbak Tika. Kemudian siapa aja nih yang bisa kita labeli atau dia dianggap kompeten atau bisa dianggap sebagai juru bahasa isyarat? Dimana yang saya tahu ini masing-masing daerah itu kan punya karakter tersendiri, karakter uniknya. Nah jadi siapa aja nih dan bagaimana begitu untuk si JBI ini, para JBI ini, kawan-kawan kita ini bisa dianggap sebagai juru bahasa isyarat yang kompeten, yang layak untuk menyampaikan, apalagi lebih-lebih di kegiatan pilkada ini. Silakan Mbak. Jadi juru bahasa isyarat itu kompeten atau tidaknya itu dinilai dari organisasi disabilitas tuli setempat gitu. Biasanya namanya Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Itu di setiap daerah ada, di setiap provinsi ada. Jadi orang dengar ini yang bisa bahasa isyarat itu kompeten atau tidak, bisa dipahami atau tidak bahasa isyaratnya, itu atas pengakuan atau sertifikasi lah ibaratnya, itu mungkin dari si organisasi Gerkatin ini seperti itu. Jadi tidak semua orang yang bisa bahasa isyarat bisa menjadi JBI. Jadi cuman bisa mampu aja, tapi mungkin ketika menerjemahkan belum terlalu kompeten gitu. Jadi ibaratnya ketika yang berbicara maju lebih awal, kemudian gini gitu. Jadi berarti belum kompeten. Dia harus beriringan. Oke. Dalam menerjemah. Baik, selanjutnya ini sejak kapan sih keterlibatan JBI ini dengan kegiatan pilkada yang Mbak Tika ketahui aja sih ya, ini mungkin semestinya mungkin karena merujuk ke undang-undang ya tahun 2016, harusnya idealnya mungkin sudah terpenuhi di tahun 2016 tersebut, karena itu sudah menjadi kewajiban kan kalau sudah menjadi undang-undang. Tapi untuk saya pribadi menjadi juru bahasa isyarat di pilkada itu baru diawali di tahun 2024 ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ada dengan JBI yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya Mbak Tika ya, saya kan pernah juga melihat kegiatan Mbak Tika di luar pilkada ini. Apa itu ya, sepertinya di kegiatan apa itu Mbak yang kemarin tuh penetapan, pencabutan nomor urut atau penetapan, iya betul, yang undang-undang juga ya, yang kemarin itu MK. Di MK, sidang putusan. Jadi mengapa sih gitu
mengapa sih Mbak Tika ini tertarik gitu untuk terjun ke bidang JBI ini? Sebetulnya kalau dibilang tertarik atau tidak, tertarik awalnya hanya belajar bahasa isyaratnya. Tapi kalau juru bahasa isyarat itu kami menjadi volunteer gitu, karena ketiadaan satu orang pun juru bahasa isyarat di kota ini gitu. Jadi kami yang sanggup berbahasa isyarat dianggap ya sudahlah kami menjadi volunteer seperti itu. Jadi kalau tertarik langsung saya pengen jadi juru bahasa isyarat, kan udah zaman dulu belum ada profesinya gitu. Jadi memang profesi ini muncul ketika ada kebutuhan seperti itu. Oke, kalau ada yang tertarik nih Mbak, di mana bisa mengikuti atau belajar bahasa isyarat ini? Oke, satu poin penting kalau mau bahasa isyarat jangan ke orang dengar, harus ke orang tuli, karena bahasa isyarat ini bahasa alaminya rekan-rekan tuli. Biasanya kalau kita belajar ke orang dengar, isyaratnya akan salah, karena kan ibaratnya kita belajar bahasa Spanyol ke orang Prancis, cara salah secara dialek, ya, secara dialek, secara bahasa, ucapan akan berbeda. Jadi akan lebih mantep bahasa isyaratnya kalau belajarnya langsung ke tuli. Kalau di sini mungkin bisa belajar ke lembaga namanya Pusbisindo. Itu tersertifikasi. Jadi kalau mau berprofesi pun itu kita ada naungan resminya seperti itu. Baik. Yang terakhir nih Mbak, mungkin yang terakhir. Jadi bagaimana tips dan triknya supaya kita ini bisa lebih cepat mengerti atau memperagakan atau berkomunikasi dengan sahabat-sahabat tuli? Mungkin ada yang dapat Mbak Tika sampaikan untuk pertanyaan saya yang terakhir ini. Jangan panik, buka ruang, lalu intinya jangan tergesa-gesa, jangan langsung mencari orang lain atau panik ketika teman tuli datang. Komunikasi aja, kalaupun tidak bisa bahasa isyarat bisa pakai gestur ataupun langsung pakai tulisan atau pakai gambar seperti itu. Itu aja sih. Baik, mungkin wawancara kita dicukupkan sekian dulu. Terakhir banget nih Mbak, bisa nggak saya tutup kegiatan kita ini tapi Mbak peragakan dengan bahasa isyarat? Oke. Baik, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini bersama Mbak Tika. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semangat.